Halo insan cendekia Indonesia, apa kabar nih? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kita berjumpa kembali di channel belajar Arizona Prasetya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang lahirnya agama Hindu dan Buddha di India. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan kembali materi yang masih ada sangkut pautnya dengan sejarah kedua agama tersebut ya. Pada kali ini kita akan lanjutkan tentang sejarah dan teori-teori tentang masuknya agama Hindu dan agama Buddha ke Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang letaknya sangat strategis sebab berada di antara jalur perdagangan dan pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan juga timur. Berlabuhnya kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh wilayah luar. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India rupanya telah terjadi sejak lama loh. Hubungan perdagangan ini juga diikuti oleh hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, dan sosial budaya. Sehingga terjadi pencampuran atau akulturasi kebudayaan di antara dua bangsa tersebut. Hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Berikut ini kakak sampaikan beberapa teori yang berupa hipotesis terkait proses masuknya agama Hindu dan agama Buddha ke Indonesia. Kalian sudah tahu belum apa saja teori tersebut? Belum tahu? Baik, kalau belum kakak jelaskan ya. Yang pertama adalah teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.G. Krum yang ditafsirkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah golongan pedagang India atau masyarakat yang dalam kepercayaan Hindu tergolong dalam kasta Waisya. Mereka bermukim di Indonesia. Bahkan dalam perjalanan dagangnya, ketika mereka tinggal di Indonesia tersebut, mereka menikahi orang-orang Indonesia. Selanjutnya, mereka aktif melakukan hubungan sosial, tidak saja dengan masyarakat Indonesia secara umum, rupanya juga dengan pemimpin-pemimpin kelompok tersebut. Melalui interaksi itulah mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama serta kebudayaan mereka di Indonesia. Di sisi lain, teori Waisya ini ternyata diragukan kebenarannya. Sebab jika para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan, pusat-pusat kebudayaan mestinya hanya terdapat di wilayah perdagangan, seperti halnya di sekitar pesisir yang notabene merupakan lokasi pelabuhan. Kita tahu bahwa para pedagang-pedagang India tersebut datang ke Indonesia melalui jalur laut kan? Iya, mayoritas menggunakan kapal. Maka dari itu mereka berlabuh di pelabuhan-pelabuhan di pesisir wilayah Indonesia. Namun kenyataannya pengaruh kebudayaan Hindu ini justru banyak terdapat di wilayah pedalaman. Dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan besar bercorak Hindu di pedalaman Pulau Jawa. Teman-teman, itulah mengapa teori masuknya agama Hindu yang pertama, yaitu teori Waisya ini ternyata diragukan keberadaan dan eksistensinya. Baik, kita lanjutkan ya pada teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori kesatria. Teori kedua ini dinamakan dengan teori kesatria sebab menurut teori kesatria yang dikemukakan oleh F.D.K. Botts, pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah dalam peperangan lantas terusir dan meninggalkan wilayah India. Kalian tahu bahwa prajurit perang notabene kan mereka berbadan yang kekar, memiliki fisik yang kuat.
tentu saja mereka mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Rupanya di antara mereka ada yang berhasil mencapai Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha menaklukkan wilayah-wilayah di Indonesia hingga berhasil mendirikan koloni-koloni baru di berbagai wilayah di Indonesia sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itulah mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Akhirnya secara tidak langsung terjadilah proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu yang mereka bawa dari India tadi. Namun ternyata teori ini dianggap sangat lemah, sebab sampai sekarang belum ada yang berhasil menemukan bukti tertulis akan adanya koloni-koloni oleh para ksatria dari India tersebut di wilayah Indonesia. Nah, itulah teman-teman teori yang kedua. Kita berlanjut ya di teori yang ketiga. Nah, teman-teman, untuk teori yang ketiga adalah teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan oleh J.C. Van Leur ini, para Brahmana atau para golongan pendeta dari India datang ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan para pemimpin suku tersebut sehingga dapat setara dengan raja-raja yang di India. Namun di sisi lain teori ini diragukan kebenarannya. Alasannya adalah kendati benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai Weda, para pendeta Hindu itu pantang menyeberangi lautan. Maka dari itu, inilah alasan mengapa teori yang ketiga ini sangat lemah. Kita lanjutkan pada teori yang keempat. Teori keempat adalah teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh G. Coates, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia memiliki kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti halnya untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha di sana. Nah, sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan India ke Indonesia. Ternyata banyak orang lebih meyakini teori arus balik ini daripada teori-teori sebelumnya tadi. Namun di sisi lain, teori arus balik ini masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memperkuat kebenarannya. Nah, teman-teman, seperti itulah kira-kira sejarah singkat dari masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Adapun teori-teori yang saya sampaikan tadi masih merupakan berupa hipotesa atau dugaan sementara. Kita tahu bahwasanya apabila suatu saat ada teori yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada teori-teori terdahulu, maka teori-teori terdahulu akan dapat digugurkan. Baik teman-teman, kakak kira cukup sekian dulu ya. Jangan lupa klik like dan klik tombol subscribe untuk membantu channel ini supaya terus berkembang. Kita berjumpa lagi di konten-konten yang akan datang. Selamat belajar.